Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tugas 1.1 dan 1.2. Untuk yang pertama, tugas 1.1, perhatikan. Yang pertama, hitunglah ini ya, tanpa menggunakan kalkulator. Artinya kita menggunakan nilai dari sudut-sudut istimewa. Sinus 60 derajat kurang cos 45 derajat kali cos 60 derajat kurang tangen 45 derajat sama dengan sin 60 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah tangen 45 derajat 1. Nah, setengah akar 3 kurang setengah akar 2 kali setengah kurang 1. Ini tetap setengah kurang 1, kita operasikan, hasilnya negatif setengah, lalu kalikan. Setengah akar 3 kali negatif setengah, hasilnya negatif 1/4 akar 3. Atau negatif 1/2 akar 3 kali negatif 1/2, hasilnya negatif 1/4 akar 3. Kemudian negatif 1/2 akar 2 kali negatif 1/2. Ya, negatif kali negatif, positif, hasilnya positif 1/4 akar 2. Perhatikan, sama-sama memiliki 1/4. 1/4 boleh kita ambil, kita letakkan di depan, kita faktorkan bentuknya. Nah, supaya lebih sederhana penulisannya, maka positif kita ambil. Boleh ini kita balik susunannya, karena penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Jadi 1/4 akar 2 kurang 1/4 akar 3. Atau difaktorkan menjadi seperti ini. 1/4 buka kurung akar 2 kurang akar 3. Nah, kalau ini dikalikan kembali maka akan sama seperti yang sebelumnya yang di atas ya. Inilah hasil untuk nomor 1A. Kemudian 1B. Cos 60 derajat tambah sinus 30 derajat per sinus 45 derajat tambah kosinus 45 derajat. Sama dengan cos 60 derajat 1/2 atau setengah, sin 30 derajat 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2 atau setengah akar 2, cos 45 derajat 1/2 akar 2. 1/2 tambah 1/2 atau setengah tambah setengah 1, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 menjadi 1 akar 2. Nah, lalu kita rasionalkan pecahan ini dengan cara kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 menjadi 1 kali akar 2, akar 2, akar 2 kali akar 2, akar 4 atau 2. Akar 2 per 2 boleh juga ditulis seperti ini, 1/2 akar 2. Nah, kemudian yang nomor 2, diketahui beta lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Berarti beta ini berada di kuadran 4 ya. Kemudian diketahui sinus beta sama dengan negatif 12/13. Yang ditanyakan di soal itu adalah tentukan nilai kosinus beta dan tangen beta ya. Nah, untuk menentukan kosinus beta kita pakai identitas trigonometri nih. Ini awalnya adalah sinus kuadrat beta tambah kosinus kuadrat beta sama dengan 1. Nah, karena kosinus yang akan kita cari, maka kosinus kuadrat beta sama dengan 1 kurang sinus kuadrat beta. Sama dengan 1 kurang sinus kuadrat, ya, berarti negatif 12/13 kuadrat. Sama dengan 1 dikurang. Tanda kurang tetap kurang karena negatif yang di dalam ini dikuadratkan hasilnya positif. 144/169. Lalu samakan penyebutnya menjadi 169/169 dikurang 144/169. Sama dengan 25/169. Cos beta sama dengan, nah ini yang tadi hasilnya masih dalam bentuk kuadrat ya, kosinus masih dalam bentuk kuadrat. Maka kosinus beta sama dengan positif negatif. Ya, akar dari 25/169. Nah, ini langsung kita ambil yang positif. Karena kosinus di kuadran 4 bernilai positif.
Maka hasilnya 5/13. Akar dari 25 itu 5, akar dari 169, 13. Kemudian tangen beta. Gunakan identitas perbandingan ya, yaitu tangen beta sama dengan sinus beta per kosinus beta. Nah, sinusnya tadi sudah diketahui dari soal, negatif 12/13. Kemudian kosinus beta 5/13. Operasikan. Negatif 12/13 kali kebalikan dari 5/13, yaitu 13/5. Hasilnya negatif 12/5. Jadi nilai kosinus beta sama dengan 5/13 dan tangen beta sama dengan negatif 12/5. Inilah pembahasan untuk tugas 1.1. Nah, kemudian untuk tugas 1.2 perhatikan ya, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian ya dari persamaan ini ya. Persamaan ada 3 soal ya. Yang pertama, sinus X sama dengan sinus 80 derajat dengan X. Nah, karena di sini derajat, maka kita ambil interval yang menggunakan satuan derajat. Dari 0 sampai 360 derajat. Penulisannya boleh seperti ini. Jika dan hanya jika X sama dengan 80 derajat tambah N kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat kurang 80 derajat ya, tambah N kali 360 derajat. 180 kurang 80 derajat ini 100 derajat, tambah N kali 360 derajat. Nah, untuk N sama dengan 0, maka X sama dengan 80 derajat tambah 0 kali 360 derajat, sama dengan 80 derajat. Atau X sama dengan, yang ini, 100 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 100 derajat. Nah, di sini tidak dicari lagi N sama dengan 1 karena kalau kita substitusikan ke dalam rumus ini maka menjadi 80 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka sudah lebih dari batas ya. Sudah di luar interval, sudah lebih dari batas maksimumnya. Nah, begitu juga untuk yang di sini, 100 derajat tambah 1 kali 360 derajat juga sudah lebih dari 360 derajat. Maka, yang menjadi anggota himpunan penyelesaiannya adalah 80 derajat dan 100 derajat. Kemudian yang nomor 2, kosinus X sama dengan kosinus 110 derajat dengan X dari 0 sampai 360 derajat. Atau ditulis seperti ini intervalnya. Jika dan hanya jika X sama dengan 110 derajat tambah N kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif 110 derajat tambah N kali 360 derajat. Untuk N sama dengan 0, maka X sama dengan 110 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 110 derajat. Atau X sama dengan negatif 110 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 110 derajat. Nah, negatif 110 derajat ini di luar interval karena nilai minimalnya 0 derajat ya. Jadi negatif 110 derajat tidak memenuhi. Untuk N sama dengan 1, maka X sama dengan 110 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 470 derajat ya. 470 derajat sudah lebih dari 360 derajat. Maka tidak memenuhi. Atau X sama dengan negatif 110 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 250 derajat. Nah, kalau untuk N sama dengan 2, tidak kita cari. 2 kali 360 derajat itu sudah 720 derajat, tambah 110 derajat lagi, ya. Kemudian jelas tidak memenuhi. Begitu juga untuk yang di sini, 720 derajat dikurang 110 derajat, masih jauh di luar interval ya, jauh di atas 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya beranggotakan 110 derajat dan 250 derajat. Dan yang terakhir untuk nomor 3, tangen X sama dengan tangen V/5. Nah, di sini satuan sudutnya adalah radian.
maka kita pakailah interval yang dari 0 sampai 2V, bukan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi sesuaikan ya yang diminta apa, ya, maka satuan jawaban kita harus dalam radian juga, ya. Jika dan hanya jika X sama dengan V/5 tambah N kali V. Untuk N sama dengan 0, maka X sama dengan V/5 tambah 0 kali V sama dengan V/5. Untuk N sama dengan 1, maka X sama dengan V/5 tambah 1 kali V sama dengan V/5 tambah 1V. Ini kita samakan penyebut dengan V/5, sama-sama 5 penyebutnya, 5V/5. Hasilnya 6V/5. Nah, untuk N sama dengan 2, maka X-nya nanti jadi hasilnya V/5 tambah 2V. Sementara batas maksimumnya adalah 2V. Maka untuk N sama dengan 2 tidak memenuhi. Jadi anggota himpunan penyelesaiannya adalah V/5 dan 6V/5. Nah, sekian penjelasan untuk tugas 1.1 dan 1.2. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih dipahami lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.